Kalau kita banding-bandingkan Rocky Gerung dan Hotman Paris, nah gue nggak mau mengejek siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita lihat aja dari rekam jejaknya, dari pengalamannya, kita bisa mengakses semua. Saat Rocky Gerung sedang disidang dalam persidangan, seketika ruang persidangan itu menjadi kelas kuliah filsafat. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa, Hotman Paris? Apa prestasi kau? Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga dan membuat sensasi. Sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Kesabaran saya udah habis ya. Udahlah kalian tuh ngejek-ngejek pendukung Prabowo ya. Yang kalian bilang orang... Udah, jangan di Indonesia hidup lo, Anies Baswedan ya. Bawa tuh keluargamu tuh. Keluar kamu dari Indonesia nih ya. Di sini buat rusuh aja lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kita sudah memasuki lebaran keempat. Gimana nih? Apakah ketupat masih ada? Daging masih ada? Atau malah justru kalian sudah bosan tuh makan daging, makan ketupat ya kan? Karena lebaran ke-1, ke-2, ke-3 itu udah makannya daging sama ketupat gitu ya. Ya teman-teman semua, kita kembali untuk membahas lagi ya di mana Bang Hotman Paris. Tapi kali ini Bang Hotman Paris memberikan uwejengan kepada kita semua. Tapi di video ini ya, ada emak-emak yang marah besar dengan Bang Hotman Paris. Dan nanti kita akan lihat ya. Begitupun dengan Bang Hotman Paris yang mengatakan bahwasanya beliau telah menyangkal ketika di MK kemarin itu tentang Sirekap. Bahwasanya Sirekap tidak diperlukan. Kenapa harus menggunakan Sirekap lagi gitu? Tapi nanti akan dibongkar oleh Bung Ferry Amsari bahwasanya dengan membuat Sirekap ini sudah menghabiskan banyak uang dari negara. Kalau memang Sirekap ini tidak digunakan, lalu buat apa gitu loh. Nanti akan dijelaskan tentang hal itu ya. Oke teman-teman semua, kita dengarkan dulu wejangan dari Bang Hotman Paris. Karena semakin memanas nih antara Bang Hotman Paris versus Bung Rocky Gerung. Banyak netizen yang sudah memilih dan menjagokan Bung Rocky Gerung. Bagaimana nih dengan Bang Hotman Paris? Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Good morning. Pesan untuk pengacara muda. Percayalah dalam hidupmu, semakin kau sukses, sebagian akan membencimu, sebagian akan memujamu. Pada saat kau memenangkan suatu argumen, klienmu akan puas, pendukungnya akan puas, tapi musuh-musuhmu akan menghujat kamu. Itulah nature dari profesi pengacara, apalagi litigation lawyer, pengacara perkara. Tonton semua video-video Hotman sidang di MK yang diposting di Instagram Hotman Paris ini. Hampir semuanya pertanyaan Hotman berhasil mematikan bukti dan kesaksian lawan. Lihat jawaban saksi-saksi, langsung kolaps. Semua video-video sidang, setiap Hotman bertanya, jawabannya selalu mematikan bukti atau mematikan kesaksian lawan. Itu ada bukti nyata. Lihat semua postingannya. That's the nature of litigation lawyer. The true litigation lawyer. Tidak ada kata maaf kalau udah bersidang. Itu yang saya pelajari bertahun-tahun di Australia. Ya, kamu akan makin benci saya? Yes, because kolaps kau punya bukti dan kau punya saksi gara-gara Hotman Paris. Lihat, tonton semua video, renungkan. Ya teman-teman semua, di video ini Bang Hotman dengan membawa mobil Lamborghini warna hijau dengan gaya beliau mengatakan bahwasanya kita sebagai netizen suruh melihat ya di video-video beliau di sidang MK, di mana beliau benar-benar bisa mematikan lawannya, tak memberi ampun dari saksi-saksi 01 dan 03. Kalian bisa menilai sendiri teman-teman semua. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya Bang Hotman Paris ini memang orang yang sukses di bidang hukum. Beliau kaya raya dengan menjadi lawyer teman-teman semua. Kalau baik dan buruknya, setuju atau tidaknya itu kembali lagi pada kita sebagai penonton ya teman-teman semua. Dan kita juga sebagai pengamat
mengamati Bang Hotman Paris. Tapi yang kita tunggu-tunggu tetap Bang, yang kita tunggu-tunggu itu kapan Abang bisa versus Bung Rocky Gerung secara langsung tuh. Satu ruangan, adu argumen. Keren banget tuh dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak. Oke teman-teman semua, ini ada komentar, masih ada komentar dari netizen ya, dan dari emak-emak. Coba kita lihat videonya. Ya, belakangan ini tuh beredar berita-berita tuh Hotman Paris debat dengan Rocky Gerung. Ya itu cuma narasi-narasi dari netizen. Seharusnya nggak perlu juga ditanggapi oleh pengacara senior yang katanya senior. Yang gue sesali, dia menanggapi komentar-komentar netizen itu dengan membuat video yang dia bilang kalau dia dan Rocky Gerung tuh beda pengalamannya, dan dia sempat mengatakan pengalamannya yang kurang lebih tuh selama 30 tahun lebih dia berkecimpung di dunia bisnis, hukum bisnis lah ibaratnya. Tanpa dia sadari, dia sudah mengatakan kekurangannya. Kurangan apa? Kemarin dia menjadi pengacara di sidang sengketa pemilu. Latar belakangnya harus hukum tata negara, tapi dia membuktikan kalau latar belakangnya itu di bidang bisnis, hukum pidana, tidak ada hubungannya. Kalau kita banding-bandingkan Rocky Gerung dan Hotman Paris, nah, gue nggak mau mengejet siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita lihat aja dari rekam jejaknya, dari pengalamannya, kita bisa mengakses semua. Di saat Rocky Gerung sedang disidang dalam persidangan, seketika ruang persidangan itu menjadi kelas kuliah filsafat. Sebegitu bisanya Rocky Gerung merubah persidangan menjadi kelas filsafat. Kalau kita lihat kemarin Bang Hotman Paris yang ditegur oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dari situ aja kita sudah bisa membandingkan. Kalau dia bilang filsafat dan hukum itu beda, kan ada juga filsafat hukum. Jadi menurut gua, hemat gua, kalau memang beranggapan dia pengacara profesional, janganlah menanggapi komentar-komentar yang tidak perlu dijawab sebetulnya. Buat apa kita menanggapi komentar-komentar netizen, challenge dari netizen yang emang notabene itu nggak penting untuk dibuktikan. Ngapain ya, aduh. Nyai untuk kau ya Hotman Paris Hutapea. Nyai ada lihat sebuah video yang mana di situ si Hotman ini ada mengeluarkan kata-kata bodoh. Kenapa sih baru sekarang komplain protes? Kenapa? Pertanyaannya, si Hotman ini paham nggak sih proses sengketa pilpres? Ya, keberadaan manusia ini di 02 malah merugikan 02 loh. Ya, perlu kau tahu ya Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi ya Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Todung Mulya Lubis, dan mereka pun semua profesional. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa Hotman Paris? Apa prestasi kau? Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga dan membuat sensasi. Lalu yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Masa orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK? Sampai nggak otaknya di sana? Hah? Ini masalah hukum tata negara loh. Sampai nggak otaknya dia di sana? Ini 02, hati-hati pakai orang ini. Justru nanti akan merugikan 02 sendiri. Ya, karena modal bacotnya yang asal bunyi itu, sedangkan di 02 itu ada Prof Yusril, ada Bang Otto Hasibuan, yang mana mereka tuh lebih berkelas cara bicaranya. Kenapa manusia ini yang disorong ke depan? Yang ada merugikan, yang ada mempermalukan. Ya, cobalah lihat cara dia bicara. Nggak dipakai otaknya. Perlu kau tahu tuh Hotman Paris, yang kau lawan itu di 01 dan di 03 nggak sederajat sama kau. Jauh sekali. Nggak sampai otak kau mengurusi sidang di MK. Nggak sampai. Lebih baik kau mundur lah daripada kau bikin ricuh.
Menyala makku. Mak ini sepertinya udah emosi sekali ya dengan Bang Hotman Paris. Beliau sampai mengeluarkan unek-uneknya dengan nada yang tinggi ya teman-teman semua. Di sini pun beliau mengomentari soal kok bisa Bang Hotman Paris masuk menjadi tim hukum 02 untuk di MK gitu loh. Sedangkan selama ini pengalaman dari Bang Hotman Paris sendiri itu menyelesaikan sengketa seperti kayak rumah tangga, perceraian, perdata, pidana, seperti itulah pokoknya ya teman-teman semua. Makanya Mak ini emosi beserta jengkel dan juga kaget gitu. Kenapa kok bisa Bang Hotman Paris berada di situ? Nah teman-teman semua, terkait statement dari Bang Hotman Paris yang mengatakan bahwasanya Sirekap sudah tidak digunakan lagi. Dan ini ada videonya dikomentari oleh Bung Ferry Amsari. Begitu juga dengan siapa sih itu ya, mantan menteri itu, kok lupa namanya. Coba kita lihat dulu videonya. Bagi orang-orang yang on, yang merasa senang karena saya sedikit dibentak oleh hakim MK, justru itu adalah momen kemenangan Hotman. Begitu salah seorang hakim MK menyindir dengan kata-kata, untuk apa kita membahas Sirekap apabila Sirekap tidak jadi dipakai dalam perhitungan suara yang final, karena yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang. Langsung momen tersebut saya pakai untuk menggebrak dengan suara keras bahwa untuk apa kita bersidang tentang Sirekap. Karena apa? Karena salah satu alasan gugatan dari 0103 adalah bahwa Sirekap itu dipakai sebagai alat curang untuk merekayasa suara, padahal tidak pernah dipakai Sirekap tersebut. Dari data yang dikeluarkan teman-teman ICW dan beberapa sumber lain, misalnya Sirekap itu pengelolaannya dibutuhkan teknologinya, aplikasinya, dibutuhkan dana 3,5 miliar. Untuk kemudian BIMTEK dibutuhkan dana 4,3 miliar. Konsultasi IT dibutuhkan 200 juta, pengembangan aplikasi dibutuhkan 4,8 miliar. Satu data kependudukan yang berkaitan dengan aplikasi itu dibutuhkan dana 750 juta. Anggaran data dan informasi dibutuhkan dana 8,2 miliar. Anggaran layanan IT sebesar 3,3 miliar. Pengalihan infrastruktur IT sebesar 965 juta. Lisensi firewall diperpanjang sebesar 910 juta. Perpanjangan SSI, saya tidak tahu arti SSI, saya sebut saja 50 juta. Dukungan teknikal informasi 3,1 miliar. Dan yang sampai sekarang disembunyikan tidak tahu harganya adalah biaya keahlian bagi teman-teman ITB. Itu salah satu yang disembunyikan sampai sekarang. Belum biaya-biaya lain yang tidak terbuka disampaikan oleh KPU. Jadi KPU melalui ketuanya menyatakan bahwa mereka tidak mau membuka data, tetapi siap untuk diaudit forensik oleh BPK. Yang kebetulan anggota BPK berasal dari partai politik yang merupakan peserta pemilu. Mulai awal Januari, betul Mas Yudi, saya sudah mengerti ketika saya download program Sirekap, itu adalah staging version, versi 2.14 waktu itu, awal Januari. Saya langsung teriak, ini program yang masih staging, program yang masih beta, kok berani-beraninya di launching kepada masyarakat. Padahal itu dengan biaya besar. Nggak boleh teman-teman semua. Jadi ini satu poin. Nggak boleh program yang masih staging atau yang masih beta version itu dilepas kepada masyarakat. Apalagi kita tahu MOU pembuatannya sudah ada semenjak tahun 2021. Jadi KPU melakukan signing dengan ITB itu pada tahun 2021. Harusnya awal 2024 itu sudah jadi program, sudah dirilis dan sudah diaudit. Ini yang penting. Coba bayangin kalian ya. Kalian bayangin aja, uang segitu banyaknya tapi jadi apa gitu loh. Jadi sesuatu yang masih diragukan. Dan ini digunakan untuk sesuatu hal yang sangat besar, pilihan presiden nasional. Kan luar biasa nih teman-teman semua. Ini siapa yang bodoh ini coba? Lucu kan ya? Dan yang jadi masalah, ini uang segini banyaknya udah jadi nih Sirekap, terus gak digunain gitu. Enak bener, lalu ngapain dibuat kan gitu masalahnya kan? Luar biasa, inilah yang akhirnya buat masyarakat tuh marah. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Hei Rocky Gerung, kami rakyat kecil bangga kepadamu. Kau adalah pejuang aspirasi rakyat kecil, pejuang akal sehat. Teruslah berjuang untuk rakyat kecil ini.
Karena kami tidak lagi didengar aspirasi rakyat kecil ini oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif di bangsa ini. Hanya harapan kami sebagai rakyat kecil hanyalah suaramu, akal sehatmu, wahai Rocky Gerung. Semoga engkau dalam keadaan sehat-sehat selalu. Terima kasih pahlawan akal sehat. Presiden Jokowi ini memainkan politik ambigu. Apa itu politik ambigu? Yaitu pokoknya apa yang bisa dibuat ambigu, ya dibuat ambigu gitu. Jadi contoh misalnya jabatan 3 periode. Sekarang kan PDIP ngomong Jokowi yang minta. Tapi pernah nggak Jokowi sendiri yang ngomong di media? Enggak. Bahkan waktu itu PDIP yang mati-matian bilang Jokowi itu nggak pernah minta 3 periode. Itu cuma dari parpol sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Misalnya juga sekarang dia katanya mau jadi ketua Golkar. Ada nggak itu keluar dari mulutnya presiden? Nggak ada. Di awal juga ketika suruh milih mau dukung Prabowo atau Ganjar, ada nggak dia ngomong sampai menit-menit pagi? Nggak ada. Pada akhirnya yang bikin kita tahu dia milih Prabowo itu kan karena PDIP nyerang dia terus. Harusnya menurut gue kalau politiknya seperti itu, ya lawannya jangan banyak koar-koar kayak PDIP. Yang paling benar melawan Jokowi itu memang Nasdem. Nasdem itu juga melakukan politik ambigu kan. Tiba-tiba dukung Anies tapi kadernya masih dalam pemerintah. Tiba-tiba sekarang Anies udah kalah, dia malah menerima kemenangannya Prabowo. Nasdem ini kan politiknya juga ambigu. Nah menurut gue dalam politik itu seperti catur. Gerakan kita itu nggak bisa diset kalau kita nggak tahu dulu gerakan lawan. Dan itu yang bikin Jokowi itu dibilang pemain catur sejati. Kenapa? Karena dalam permainan catur itu kita bergerak berdasarkan cara lawan bergerak. Bukan kita yang tentukan gerakannya dari awal. Woi, Anies Baswedan, kamu kan orang Yaman, Yordania. Kenapa Raja Yordania tuh suka sama Prabowo, bukan suka sama kamu? Anies Baswedan, biar sadar diri kamu. Karena Raja Yordania udah nggak suka sama kamu karena apa? Kamu hatinya busuk, dengki, sirik segala macamnya, ya. Apalagi ngomongin surang bah lo. Udah, jangan di Indonesia hidup lo, Anies Baswedan ya. Bawa tuh keluargamu tuh, keluar kamu dari Indonesia nih ya. Di sini buat rusuh aja lo. So, belum lagi sebelum pemilu ngomongin kalau nggak milih Anies nggak masuk surga, tai lo. So tahu lo. Parah lo Anies Baswedan. Bawa Imam Mahdi, malaikat Jibril lah, Rasulullah timmu tuh. Mengalahkan segala cara. Udah, Anies Baswedan pulang lo ke Yaman sana. Saya mau lihat masih diterima nggak sama Raja Yordania kamu tinggal di Yaman sana. Paling kamu diusir. Udah, di sini jangan keluar-keluar lo Anies Baswedan ya di Indonesia nih. Ntar enak tuh Pak Jokowi disuruhnya satu keluargamu pulang, istilahnya dideportasi kamu dari Indonesia nih ya. Memang otakmu tuh nggak ada Anies Baswedan. Jengkel saya lihat kamu. Sok paling hebat lo, tai. Cocoknya nih Anies Baswedan sama keluarga ini diusir di Indonesia nih, buat rusuh aja. Nggak menerima kekalahan, ngomongin curang-curang. Kamu sadar diri nggak Anies Baswedan? Di medsos apapun udah nyinggung kamu, dari lagu, musik, dari status dari mana segala macamnya udah nyinggung kamu. Kamu nggak sadar diri juga ya Anies Baswedan? Merasa paling hebat, paling betul. Kamu nih bukan pintar terpelajar, tapi pintar berkata-kata. Parah kamu Anies Baswedan. Pulang lo ke Yaman sana lah. Enak saya lihat kamu di Indonesia nih, buat rusuh aja lo. Provokator, provokasi. Soal hak angket lah, MK, mbah lo, MK, tai lo. Kesel saya nggak kamu. Takmu nggak ada lo. Kita ketawain aja teman-teman semua. Inilah kita lihat ya contoh orang kalau bodoh ikut bicara seperti ini nih, nggak ada isi, tai semua isinya. Kocak. Kita lanjut lagi ke videonya. Kesabaran saya udah habis ya. Udahlah kalian tuh ngejek-ngejek pendukung Prabowo ya. Yang kalian bilang orang. Assalamualaikum bang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gak baik bang, di hari yang fitri abang marah-marah. Aku kan jadi segan. Aku mau menyetit video abang pun berdebar-debar ini jadinya. Ini bang, saya cuma mau bilang sama abang. Nanti 22 hari lagi, ini udah 3 hari lebaran. 22 hari lagi, 5 hari lebaran, kita udah mulai lagi ngepok pasir bang. Angkut pasir. Habis itu ngebak getah karet, dodo sawit, kutik brondolan. Abang ngapain marah-marah? Aku kan jadi sedih. Maksud aku tuh, kita sebagai warga negara,
menunjukkan sikap kepada dunia bahwa ada psikis moral yang harus kita jaga sebagai pendukung, dan itu adalah hak konstitusi kita yang dilindungi oleh negara. Kita nggak boleh menunjukkan sikap kita terhadap lawan politik kita dengan emosional, Bang. Nggak baik. Ini kan hari yang fitri, saling memaafkan dong, tunjukkan sikap kedewasaan kita. Lalu 5 hari lebaran besok kita udah masuk kerja, Bang. Aku yakin abang turun gunung ini kan karena keseriusan abang mau turun gunung ini karena ingin bekerja kan untuk mengepok pasir dan menyelam sambil menangkap kepiting bersama-sama kita. Aduh, pengen ketawa gue guys. Kehidupan di dunia ini diawali dengan tangisan. Ketika kita lahir, kita menangis, orang-orang tersenyum. Mudah-mudahan ketika kita mati nanti, kita yang tersenyum, orang-orang yang menangis. Jangan sampai nanti ada orang yang sujud syukur dengan kematian kita, na'udzubillah. Maka saya mengingatkan sahabat sekalian, kehidupan di dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita. Kita diperintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya sampai mati saja. Nggak lama-lama. Kalau besok mati, sampai besok saja. Kalau nanti sore mati, sampai nanti sore saja. Maka tetaplah jadi orang baik, jangan pernah lelah jadi orang baik. Ya, jangan pernah lelah jadi orang baik. Kalau mau tulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mau dengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau melihat, Allah beri 2 mata. Satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Dan yang penting kalau kita mau berprasangka, sangkalah yang baik-baik saja. Orang sangka baik, hatinya baik. Kalau orang hatinya baik, hidupnya baik dan matinya baik. Tapi orang yang suuzon, na'udzubillah, kemungkinan besar mati suul khatimah. Karena bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Stay humble, tetap jadi orang baik, dan jangan pernah lelah. Semoga kita bahagia, sukses, mulia, dunia dan akhirat. Salam DSIS. Dan ini juga cocok untuk abang tadi yang marah-marah ya, untuk mendengarkan Bung Dery Sulaiman. Ya teman-teman semua, apapun yang terjadi memang seharusnya kita tetap menjadi orang yang baik. Karena menjadi orang yang baik itu tidak akan pernah ada ruginya. Walaupun banyak orang yang mengatakan, lu baik-baik terus dimanfaatin sama orang lain. Hey Ferguson, kita itu punya Tuhan yang selalu melihat kita bagaimana jika ada orang yang jahat sama kita, pasti dia pun akan dijahatin orang lain. Dan kita yang dijahatin pasti akan mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar, dan kenikmatan yang besar pula. Oke teman-teman semua, di hari yang lebaran ini mohon maaf lahir dan batin selalu gue ucapkan ya kepada kalian semua jika ada salah-salah kata dari gue. Di video-video ini bukan untuk merendahkan seseorang, tapi untuk memberitahu dan mengevaluasi teman-teman semua agar kita semua dapat berpikir yang cerdas gitu loh. Bagaimana kita itu bisa memilih yang baik, bisa mendengarkan yang baik, dan bisa berkata-kata yang baik pula. Oke teman-teman semua, gue sendiri Pego Muhammad untuk mengajak selalu kebaikan kepada kita semua ya, menebar kebaikan kepada semua orang. Sekian dari gue Pego Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.